Sahabat data, sekarang ini lagi tren gaya hidup sehat melalui olahraga di kalangan anak muda, khususnya Gen Z. Mereka bisa berolahraga di mana saja, tidak hanya outdoor, bahkan sekarang bermunculan olahraga-olahraga yang ada di indoor. Tapi ceritanya ini bukan tentang olahraga ya. Saya ingin memperlihatkan tabel sederhana tentang tingkat kematian karena aktivitas olahraga. Dari tabel tersebut, tingkat kematian beraktivitas normal adalah 50% dan ini sama besar jika dia juga sering berolahraga. Artinya apa? Kebiasaan olahraga tidak mempunyai dampak terhadap tingkat atau resiko kematian. Akan tetapi bagaimana bila informasi dari tabel tersebut kita tampilkan berdasarkan kelompok gendernya menjadi seperti tabel berikut ini. Lihat tabel ini ya teman-teman ya, dengan data yang sama ya. Hanya dengan membaginya berdasarkan gender terlihat bahwasanya kelompok laki-laki ini olahraga telah menurunkan resiko kematian dari 43% menjadi 38%. Sedangkan pada kelompok perempuan, olahraga rutin juga menurunkan tingkat kematian dari 60% menjadi 55%. Artinya apa? Pada masing-masing gender, berolahraga secara rutin ini telah memberikan dampak terhadap resiko kematian. Akan tetapi, jika dilihat secara keseluruhan dari total tadi, dampaknya tidak terlihat. Fenomena inilah yang kita sebut dengan istilah paradoks Simpson. Bagaimana dengan data BPS? Contoh pertama, kita lihat di angka pengangguran. Jadi, pada tanggal 5 Mei 2025, BPS merilis berita resmi statistik tentang pengangguran. Secara nasional, tingkat pengangguran kita berada di angka 4,76% atau menurun 0,06%. Tetapi, ketika kita lihat secara lebih detail, berdasarkan kelompok umur, ternyata pengangguran paling banyak itu ada di usia muda. Kemudian berdasarkan tingkat pendidikan juga, ternyata SMK itu menjadi penyumbang terbesar dari tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Contoh yang kedua adalah indikator kemiskinan. Data BPS menunjukkan kemiskinan nasional mengalami penurunan. Akan tetapi kalau kita pecah berdasarkan wilayah, ada daerah perkotaan yang mengalami penurunan signifikan, tetapi ada juga daerah-daerah pedesaan yang justru kemiskinannya meningkat. Contoh yang ketiga adalah indikator PDRB. Total PDRB suatu provinsi bisa saja meningkat, sehingga kita bisa katakan adanya pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut. Namun, jika kita lihat berdasarkan sektornya, ternyata ada sektor industri yang justru menurun, tetapi di sektor jasa meningkat pesat. Inilah inti dari paradoks Simpson. Angka total bisa saja menyesatkan bila tidak dilihat secara rinci. Perbedaan distribusi atau komposisi kelompok bisa membuat hasil analisis itu berbalik arah. Bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan, kesalahan membaca data seperti ini bisa berakibat fatal. Kalau hanya melihat dari total, bisa salah arah. Dengan analisis yang lebih detail, kebijakan menjadi lebih tepat dan adil. Paradoks Simpson mengingatkan kita bahwasanya data statistik bukan hanya sekedar angka, tetapi cerita yang harus dibaca dengan cermat. Dengan begitu, data benar-benar bisa mencerdaskan bangsa. Gimana menurut sahabat data? Komen di bawah ya. Keep learning.